Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Tani. Kita akan bahas tentang tanaman jagung. Ya, tanaman jagung yang kita bahas ini adalah tentang musim budidayanya. Tanaman jagung biasanya kerap ditanam di musim kemarau, karena identik tanaman jagung itu adalah tanaman selingan ketika tanaman padi tidak ditanam. Ya, jadi tanaman jagung adalah satu pilihan yang ditanam di musim kemarau. Dan apa yang menjadi permasalahan di tanaman jagung sendiri? Yang paling sering itu adalah serangan ulat FAW. Apa dampaknya ketika kita terkena serangan ulat tersebut? Biasanya ya, serangan ulat tersebut mulai diserang pada umur 10 sampai 40 hari. Itu adalah masa-masanya daun masih muda, kemudian tanaman juga masih baru ya, jadi belum terlalu tebal. Itu sering diserang sama ulat tersebut. Jadi ulat tersebut memakan daun pada tunasnya. Apa yang kita harus lakukan? Itu bisa kita lakukan pemberian obat. Obatnya adalah obat khusus ulat, jangan yang umum ya. Jadi khusus ulat yang benar-benar spesifik ke ulat itu akan lebih manjur pada yang umum. Oke, untuk obat ini sebaiknya kita campur ya. Jadi kita campur bisa kita lakukan di umur 10 hari, kemudian bisa kita lakukan juga di umur terakhir. Jadi kita belum masa generatif masuk. Jadi masa generatif umur berapa? Sekitar 40 harian ya kurang lebih ya. Itu udah mulai memasuki fase umur generatif. Itu kita berikan 20 hari itu. Nah, dalam pemberiannya kita bisa mencampur dengan beberapa pupuk daun maksud saya. Jadi pupuk daun itu bisa kita mixkan kepada ulat itu. Jadi kita semprot sekalian. Kemudian bisa kita berikan campuran kepada obat jamur. Loh, Kak, kenapa kok ada obat jamur juga? Jadi beberapa permasalahan ataupun studi case-nya itu di lapangan, petani itu ada yang menanam di musim penghujan. Musim penghujan ini rentan terhadap serangan busuk batang, apalagi kalau kita tidak bisa memilih benih yang bagus atau yang tahan terhadap busuk batang, bisa dipastikan itu akan mudah terserang busuk batang. Terus kadang ada juga yang serangan bulai ya, jadi hawar daun ya nggak salah ya namanya, itu hawar daun. Jadi ketika jagung sudah terkena seperti itu, nah itu sudah sulit ya. Itu kalau kita berbicara soal penyakit itu lebih susah pada soal hama. Jadi kalau hama itu ada indikasi-indikasinya, serangannya tertentu, tapi kalau udah penyakit kita tidak bisa mengatasi dari awal, itu sudah sangat-sangat susah untuk disembuhkan dan dampaknya itu sampai dari hasil nantinya. Terus kapan lagi yang paling parah? Jadi ketika transisi dari musim kemarau ke musim penghujan, itu transisi yang paling sering terkena ulat. Kenapa? Karena mungkin perkembangbiakannya itu ya, dari suka mendung kemudian panas, itulah ada hal-hal yang paling disukai sama ulat untuk berkembang biak. Jadi transisi ya dari musim kemarau ke musim penghujan, serangan ulat itu sangat tinggi. Jadi itu perlu diperhatikan ketika nanti seorang petani tidak mengenal waktu untuk menanam tanaman jagung, tidak mengenal musim ya maksudnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi perlakuan dari benih itu dari awal itu perlu diberikan obat jamur juga ya, direndam dulu. Kak, itu sudah ada obat khususnya dari kemasan. Nah, itu kita tambahin lagi. Karena pengalaman kita mengandalkan obat dari kemasan itu masih kurang ampuh. Jadi masih ada terkena serangan bulai ya. Kemudian ada mungkin yang rentan busuk batang, itu masih sering kita temui. Ketika kita berikan perlakuan benih pada sebelum tanam itu lebih mengurang ya. Jadi bisa menurunkan serangan-serangan penyakit jamur seperti itu sampai 90% ya. Kemudian perlakuan hama tadi yang ulat, kadang kalau belalang itu masih ada. Jadi ulat itu lebih sering ya, itu yang sama aja yang harus kita perhatikan itu ulat ya. Jadi dua penyakit itu, penyakit jamur sama ulat, itu yang paling sering merusak tanaman jagung pada awal. Kalau pada akhir pasti ada, Kak, nanti tanamannya keserang tikus gimana? Nah itu beda lagi perlakuannya ya. Tikus ini sesuatu yang sulit kita prediksi. Kalaupun kita basmi juga akan meningkatkan effort ataupun tenaga. Biasanya kita berikan toleransi kerusakan 10%.
Jadi kalau masih di bawah 10%, nah, kita anggap aja itu adalah sedekah untuk mereka ya. Ya, bukan berarti kita pasrah, bukan ya, itu umumnya kalau kita terlalu mengganggu tikus juga itu kurang baik ya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan nanti bisa tulis di komentar ya terkait tanaman jagung, apa jenis varietasnya ataupun nanti obat-obatnya. Kita sudah beberapa melakukan percobaan. Jadi untuk tanaman jagung di musim penghujan terutama ya. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menanam musim hujan itu drainasenya harus baik. Nah, itu aja sih. Karena jagung tidak tahan terhadap genangan air yang secara terus-menerus ataupun kondisi tanah yang jenuh air. Oke, sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga nanti bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia.